Kuatkan saat kamu lemah, berani saat kamu takut, dan rendah hati saat kamu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Sama-sama pembohong. Gus Miftah berbohong tentang nasab beliau yang katanya merupakan keturunan ke-9 dari Kiai Haji Muhammad Besari. Akan tetapi salah seorang yang entah itu adalah merupakan keluarga dari turunan asli, itu menyatakan tidak ada sebenarnya Gus Miftah itu. Dan kebohongan dari Bapak Mulyono ialah berbohong soal IKN. Jadi wajar ketika sampai sekarang bosku semuanya IKN itu tidak jelas ya, termasuk pemindahan ibu kota apakah jadi atau tidak ke IKN. Nah, Pak Prabowo juga belum ada respon terkait hal itu. Nah, di sini kita akan melihat tanggapan Presiden akal sehat kita. Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung. Oke bosku, mari kita simak videonya bersama. Check it out. Kenapa kok saya jarang ngomong nasab? Malu. Mbah saya Muhammad Besari ini punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, dua anak telu Nyai Madarum, nomor 2 Hasan Besari. Hasan Besari ini muridnya orang top. Dia punya murid Ronggo Warsito. Dia punya murid Antowiryo. Anda tahu siapa nama komplit Antowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Bohong. Itu tidak ada dalam istilah itu, memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Agung Muhammad Ilyas ya, betul lagi Kiai Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini, nah ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situ lah. Tahu saya itu Gus Miftah itu putra dari Bapak Murodi atau Bapak Turut itu, kemudian Bapak Turut punya bapak namanya Mbah Buniran. Tipuan Jokowi di balik proyek IKN terbongkar. Jokowi ternyata cuma ternyata memimpin. Guys, ada kabar yang bikin kaget semua pihak nih tentang proyek IKN yang dibesar-besarin Jokowi kemarin. Jadi guys, Konglo yang ikut investasi di IKN itu, yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan, ternyata bilang kalau keterlibatan dia tuh cuma buat jaga muka Jokowi di depan rakyat loh. Aguan tuh diminta Jokowi ikut investasi biar investor asing lainnya juga ikut tertarik. Wah, kok gitu ya guys mainnya Jokowi? Kalau bagi Rocky Gerung dari konfirmasi Aguan itu ya bisa dibilang IKN cuma mimpinya Jokowi aja. Soalnya ya investasi non APBN dengan nilai yang gede itu perlu di cross check lagi kebenarannya. Dan ternyata isinya nol. Menurut kalian gimana nih guys? Masa depan IKN di tangan Prabowo bakalan lanjut atau mangkrak? Kapan rakyat mengatakan Rocky Gerung IKN hanya ambisi Presiden Jokowi, bukan kehendak rakyat Indonesia. DPR? Betul. Tidak. Idealisme diucapkan dalam kampanye tuh. Pak Jokowi nggak pernah mengajukan IKN sebagai proposal ideal dalam kampanye. Tiba-tiba ada. Artinya apa? Siapa yang suruh? Atau ambisinya tiba-tiba muncul, dia lupa apa yang dijanjikan. Atau ada dukun yang bisikin dia tuh. IKN mesti ada di Kalimantan. Jadi prinsipnya adalah ucapkan itu sebelum Anda terpilih. Supaya kita akan tagih setelah Anda terpilih. Nah sekarang Pak Jokowi bilang bahwa idealisme saya untuk membangun ibu kota negara bukan pilihan saya, tapi pilihan rakyat. Oke, kita cek, nggak ada soal. Kapan rakyat mengatakan IKN dipindahkan? Ya. DPR? Tidak. DPR tidak pernah membahas pemindahan IKN.
DPR diminta Jokowi memastikan undang-undang pemindahan itu. Jadi setelah diputuskan baru minta legitimasi dari rakyat. Kan bohong namanya kan? Tanya pada Kompas pernah bikin survei, 80% bahkan 90% rakyat Indonesia mengatakan enggak, tidak setuju dengan pemindahan IKN ini. Jadi itu dasarnya itu. Jadi idealisme diajukan untuk ditagih. Sekarang kita mau tagih pada siapa itu? Nggak ada poin kita. Selain bahwa ambisi Pak Jokowi itu dihalangi oleh APBN. Presiden minta 145 triliun, 40 triliun tambahan buat semester depan. Yang diizinkan cuma 143 miliar. 143 miliar mau bikin apa di IKN? Ya toilet. Karena nggak mungkin itu disediakan oleh negara tuh. Jadi pasti Pak Prabowo tidak akan berkantor di IKN. Nggak mungkin ada APBN kita yang bolong. Kita masih Pak Prabowo mulai 20 Oktober dia udah di depannya kurang 800 triliun. Cari dari mana? Jadi itu maksudnya tuh ya. Jadi kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Ya. Gimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Yes. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar, segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa. Jualan ke Kanada, nggak bisa. Sekarang jualan ke Cina itu. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian sepakat bahwa Gus Miftah ini dengan Pak Mulyono adalah sama-sama pembohong? Ya kan, yang satu bohong soal nasabnya, yang satu bohong soal IKN. Ya wajarlah karena kita tahu kan Gus Miftah itu adalah konco-konconya dari Pak Mulyono kemarin kan. Sampai kan ada rekam jejak dari Gus Miftah itu kemudian menyindir Pak Prabowo. Iya kan. Jadi apa ya? Jejak digital itu memang kejam bagi orang-orang yang seperti Ngabalin lah. Orang sebut sebagai penjilat atau apa istilahnya. Oke bosku, silahkan tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.